Baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru, dan ada 3 bab yang saya akan bahas pada video ini, yaitu bab 1 Introduksi Teologi Perjanjian Lama, dan bab 2 Injil Sinoptik, dan terakhir Teologi Injil Matius. Dan yang pertama yaitu bab 1 yang membahas introduksi teologi perjanjian baru. Bagian A, pengertian teologi. Kata teologi berasal 2 kata, yaitu dalam bahasa Yunani theos yang artinya Allah, logos yang artinya firman atau perkataan. Dan bagian B yaitu teologi perjanjian baru. Teologi perjanjian baru merupakan ilmu teologi yang alkitabiah dan bersifat deskriptif atau menggambarkan, yang memuat 27 kitab dalam perjanjian baru. Ada 2 tentang teologi perjanjian baru, yaitu fungsi teologi perjanjian baru yang artinya sebuah proses dan usaha untuk mengenal Dia atau Kristus. Dan yang kedua, pendekatan, yang artinya dalam teologi perjanjian baru adalah menggunakan pendekatan teosentris, yang artinya sebuah pendekatan yang berpusat pada Allah dengan semakin metode analis, gramatikal, historis, dan konseptual. Dan beberapa metode tersebut, yang pertama analis, yang berarti menyelidiki, dan kedua gramatikal, yang artinya yang menghubungkan dengan masa yang lampau atau sejarah. Yang ketiga yaitu konseptual, yang adalah situasi yang ada hubungan dengan kejadian atau suatu kejadian. Sekarang kita masuk bagian C, yaitu hubungan teologi perjanjian baru dan perjanjian lama. Hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru adalah yang berkaitan yang sangat erat, karena perjanjian lama adalah memandang ke depan, dan sedangkan perjanjian baru yang memandang ke belakang. Jadi pada pandangan Alkitab, dalam perjanjian lama memandang ke depan adalah menjelaskan bahwa kitab yang menekankan hal pada masa lalu dan masa kini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian lama memandang ke depan kepada yang baru. Dan pada dasarnya, pandangan ke depan yang dikembangkan oleh para nabi ini menyambung 4 hal, yaitu 1. Waktu, artinya hari atau tahun. Yang kedua, 1 pribadi, yaitu Mesias. Yang ketiga, 1 tempat. Dan keempat, 1 umat, yaitu pengharapan akan dibaharui 1 umat, yaitu umat Tuhan. Yang kedua yaitu perjanjian baru, memandang ke depan adalah suatu keyakinan bahwa Mesias yang diharapkan itu sudah datang dan hari Tuhan sudah tiba, serta pembaharuan kota kudus dan umat Tuhan akan dimulai. Dan sekarang kita masuk pada bagian D yang membahas sejarah teologi perjanjian baru. Sejarah teologi perjanjian baru adalah aliran pemikiran kritis yang berfokus pada pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus. Langsung saja bagian E, metodologi teologi perjanjian baru. Cara untuk meneliti dan memahami Alkitab perjanjian baru, khusus terkait dengan pribadi dan karya Yesus Kristus. Demikian pembahasan pada bab 1, dan sekarang saya akan langsung membahas bab 2, yaitu Injil Sinoptik. Yang pertama bagian yaitu membahas tentang pengertian Injil Sinoptik.
Injil sinoptik adalah Injil Matius, Markus, Lukas, yaitu kata sinoptik ini berasal dari kata Yunani yaitu si yang artinya bersama. Pengertian Injil sinoptik adalah kehidupan Yesus Kristus dari sudut pandang sama, yang menderita tentang kelebihan, pelayanan, kematian, dan pas datang yang kedua kali. Langsung saja bagian B yaitu susunan kitab Injil sinoptik, yaitu adalah urutan penempatan kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru berada dalam garis rencana Allah. Matius ditetapkan pertama bukan karena ditulis lebih dulu dari Injil yang lain, melainkan dalam garis penenggapan perkembangan Injil sesuai dengan yang telah diurutkan. Sekarang bagian C yaitu problem sinoptik. Amanat Yesus yaitu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Bila ketiga Injil sinoptik ini sepenuhnya berdiri sendiri dalam asal maupun perkembangannya, mengapa mereka begitu mirip satu sama yang lain? Yaitu ada beberapa penghadapan kenyataan tersebut, maka disusun beberapa teori, yaitu satu, teori tradisi lisan, teori saling bergantung, teori Injil primitif, teori fragmen, teori dua dokumen, terakhir yaitu teori 4 dokumen. Sekarang kita masuk pada bagian D, yaitu perbedaan Injil sinoptik dan Injil Yohanes. Ada beberapa perbedaan Injil sinoptik dan Injil Yohanes, yaitu perbedaan materi, yang kedua perbedaan penekanan, dan ketiga perbedaan geografi, dan keempat atau yang terakhir perbedaan struktur. Begitulah penjelasan pada bab ini, dan sekarang kita masuk pada bagian 3 yaitu teologi Injil Matius. Pada pertama yaitu membahas tentang introduksi Injil Matius. Penulis kitab Matius ini disebut Matius dan disebut juga Lewi. Semula adalah pemungut cukai seperti yang ditunjukkan oleh referensi yang tersirat tentang dia sebagai tuan rumah. Injil Matius ini memiliki tema yaitu Yesus adalah Raja Mesias. Dan Injil Matius ini atau surat Matius ini ditulis waktu penulisannya pada tahun 60 tahun sebelum atau 60 Masehi. Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama kali sebagai pengantar Perjanjian Baru dan Mesias anak Allah yang hidup. Kita bisa melihat pada Matius pasal 16 ayat 16 berkata, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekarang kita masuk pada bagian B yaitu muatan teologis, yaitu satu, Allah yang hidup. Yaitu Allah memiliki sifat yang kekal, abadi, tidak berawal dan tidak berakhir. Allah itu hidup dengan kehendaknya sendiri, bukan karena dihidupkan oleh makhluk yang lain. Itu bagian B, Allah bekerja menurut rencana atau rencananya sendiri. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat
dengan ayat-ayat tersebut, yaitu yang pertama, Maria dikatakan mengandung dari karena kuasa roh atau kuasa Roh Kudus bisa kita lihat pada Matius pasal 1 ayat 18 yang berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang kedua yaitu saudara, malaikat Allah menyatakan kepada Yusuf melalui mimpi dan berbicara kepadanya. Sekarang bagian C, Allah sebagai Bapa. Karena pada Matius telah menyebutkan Allah sebagai Bapa sebanyak 44 kali, dan bagian D, Allah Maha Adil, yaitu mengapa disebut Dia Allah Maha Adil? Disebut sebagai Maha karena Dialah seorang hakim yang menentukan hidup kita selamat atau tidak. Dia yang menentukan hidup kita selamat atau tidak. Dia yang menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan yang berikut yaitu Kristologi. Kristologi adalah yang mempelajari tentang teologi atau Yesus Kristus. Ada beberapa yang mempelajari tentang Kristologi sebagai berikut, yaitu 1. Ajaran Yesus Kristus dalam Injil Matius, dan yang kedua proses Yesus Kristus, dan yang ketiga Yesus sebagai Mesias, dan 4. Mesias sebagai anak Daud, dan yang kelima Yesus sebagai anak manusia, dan yang keenam Yesus sebagai anak Allah. Dan yang berikut saudara, yaitu Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan memiliki 4 penjelasan memiliki beberapa penjelasan dalam kitab tersebut, yaitu pemuat teologi adalah yang mempelajari tentang Roh Kudus. Ada beberapa tentang Roh Kudus adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama Roh Kudus yang memberi hidup kepada kelahiran Yesus, anak Allah. Bisa kita melihat dalam Matius pasal 1 ayat 18 dan pasal 20. Yang bagian kedua membaptis dengan Roh Kudus, dan yang ketiga menghujat Roh Kudus, dan yang keempat Roh Kudus sebagai penolong, dan keempatnya yaitu eklegiologi, yaitu tentang gereja, di mana eklesiologi sangat bermanfaat bagi jemaat. Mengapa? Karena yang membahas mengenai hakikat dan fungsi gereja. Yang menjadi kesimpulan pada eklesiologi adalah kunci kerajaan Allah, kunci yang menghantar orang masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu melalui pengajaran dan penginjilan dan berita pengampunan. Dalam beberapa penjelasan saya mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3, jika ada saudara-saudara yang belum paham atau belum mengerti dalam penjelasan saya
saya mohon dan saya meminta besar-besaran untuk memakluminya dan atau memaafkannya, karena saya juga menjelaskannya dengan terbatas